Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Dijuluki sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki banyak perguruan tinggi, baik yang swasta maupun yang negeri. Selamat datang di STIMIK PPKIA Pratnya Paramita Malang. Kampus Timata Malang terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto 249A, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Evi Sophia SPD MMSI, dosen tetap program studi Sistem Informasi pada STIMIK PPKIA Pratnya Paramita Malang. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Pengantar Teknologi Informasi. Saya mengajar pengantar teknologi informasi pada semester ganjil tahun 2024 tahun 2025 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MKB 05101. Mata kuliah pengantar teknologi informasi merupakan salah satu mata kuliah inti yang harus diampu oleh mahasiswa. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 1. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bidang komputasi awan, jaringan dan infrastruktur, Internet of Things, dan kecerdasan artifisial, serta pengembangan sistem, perangkat lunak, dan manajemen data. Kemampuan yang diharapkan dalam deskripsi kompetensi atau hasil belajar dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi merujuk pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 0506 yaitu kemampuan menjelaskan sejarah, cara kerja, dan perkembangan berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak. CPMK 0504 yaitu kemampuan menjelaskan berbagai arsitektur dan organisasi komputer, cara kerja, komputer, dan sistem operasi. Kemudian yang terakhir adalah CPMK 0507 yaitu bagaimana kemampuan menjelaskan menerapkan teknologi informasi berupa aplikasi, sistem, atau cloud, IoT, data dalam bidang dan resikonya. Mata kuliah pengantar teknologi informasi memiliki beberapa topik pembahasan yang dibagi menjadi 14 pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan pertama pengantar teknologi informasi, pertemuan kedua software, hardware, aplikasi, dan utilitas, pertemuan 3 memahami perangkat lunak, pertemuan 4 sistem operasi, pertemuan 5 sistem bilangan, pertemuan 6 mengenal satuan dalam komputer, pertemuan 7 jaringan komputer, pertemuan 8 pengantar sistem basis data, pertemuan 9 komunikasi data, pertemuan 10 konsep dasar Internet of Things atau IoT, pertemuan 11 ada cloud computing, pertemuan 12 multimedia dan virtual reality, pertemuan 13 kecerdasan buatan, dan pertemuan terakhir algoritma dan pemrograman flowchart algoritma sederhana. Sistem pembelajaran atau perkuliahan dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa mata kuliah pengantar teknologi informasi dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan adalah penyampaian materi, kemudian 2 kali pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, sebelum pada materi perkuliahan, saya melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan mahasiswa, kemudian melakukan penyampaian kontrak kuliah untuk mata kuliah yang saya ampu. Saya juga menyampaikan rencana perkuliahan atau RPS untuk 1 semester ke depan, kemudian lanjut pada materi pertama sesuai RPS yang sudah ditentukan. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilakukan baik secara luring atau tatap muka atau daring melalui Zoom Meeting menggunakan platform Google Meet yang tersedia dalam Google Classroom. Dengan membuat ringkasan materi yang berbentuk PowerPoint sebagai sarana penyampaian materi, kemudian melakukan tanya jawab, diskusi interaktif, dan juga refleksi materi.
Metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi yang saya ampuh adalah dengan prinsip Delivery Interaction Assessment atau disingkat dengan DIA, di mana komponen pertama delivery yaitu penyampaian materi dilakukan dengan ceramah interaktif. Komponen kedua yaitu interaksi adalah interaksi antara dosen, antar dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa dilakukan dengan proses tanya jawab dan diskusi interaktif di kelas. Serta komponen ketiga yaitu asesmen, penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa di kelas, penyelesaian tugas, presentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem penilaian perkuliahan pengantar teknologi informasi selain mengambil komponen dari nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester, juga penilaian diambil melalui tugas 1, tugas 2, kemudian menilai kemampuan komunikasi melalui presentasi, juga menilai tentang kedisiplinan yaitu keaktifan di kelas, serta dalam penilaian mata kuliah ini ada rubrik penilaian yang digunakan untuk menafsirkan hasil nilai, yaitu mencakup rentang nilai dari A sampai E, di mana A berkisar antara 85 hingga 100 dan nilai E berkisar antara 0 sampai 45. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita di minggu kedua, ya, minggu kedua dalam mata kuliah masih tetap sama, mata kuliahnya adalah pengantar teknologi informasi. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Oke. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang komponen-komponen komputer. Apa itu komponen-komponen komputer? Kira-kira masih ingat? Minggu yang lalu kita bahas apa aja? Apa itu komponen komputer? Ada yang bisa membantu saya untuk mereview minggu yang lalu? CPU. Ada lagi? Aplikasi. Ada lagi? Software. Ada lagi? Hardware. Ada lagi? Oke. Kalau kita bicara tentang komputer, maka masing-masing di meja Anda itu Anda berhadapan dengan komputer. Tolong, apa aja yang Anda lihat di depan Anda? Ada keyboard, ada mouse, ada monitor, ada CPU. Inilah komputer. Jadi perangkat kelas, ya, atau yang biasa kita sebut dengan hardware, ya, atau yang satu perangkat yang bisa kita sentuh, ya. Contohnya apa? Tadi disebutkan ada CPU, ada kemudian hard disk, ada monitor, ada keyboard. Nanti ada pelengkap outputnya, misalnya seperti printer, scanner, ya. Nah, ini adalah perangkat keras atau komponen dalam komputer. Tapi minggu ini kita akan bicara tentang bagaimana komputer itu bisa digunakan. Yaitu kita bicara tentang perangkat lunak atau biasa dikenal dengan software. Bagaimana kita mengenal perangkat lunak dan perangkat keras atau hardware. Yang dua ini adalah merupakan komponen penting dalam teknologi karena dia akan bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugas yang dibutuhkan oleh manusia. Apa itu perangkat lunak atau software? Perangkat
Perangkat lunak atau software adalah sebuah program atau aplikasi yang berisi tentang instruksi atau perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak atau software itu sifatnya adalah tidak berwujud atau tidak bisa disentuh. Tidak seperti Anda menyentuh hardware komputer. Tidak bisa disentuh. Tetapi bisa digunakan dan dilihat tampilannya melalui perangkat keras. Nah, perangkat lunak terdiri dari ada 3 komponen, yaitu kita mengenalnya dengan perangkat lunak sistem, kemudian ada perangkat lunak aplikasi, ada perangkat lunak utilitas. Apa itu Ibu? Gitu ya. Perangkat lunak sistem yaitu perangkat yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras supaya bisa digunakan. Saya beri contoh, misalnya ada Windows, ada Android, ada Linux. Yang sehari-hari kita gunakan seringnya adalah kita familiarnya dengan Windows. Ini adalah sistem. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat ini untuk membantu pekerjaan tertentu. Misalnya setelah ada punya Windows, terus saya mau nulis nih Bu, mau nulis gitu. Di mana saya menulis? Saya menggunakan apa? Maka kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Word. Kemudian Bu, saya butuh bantuan nih mencari tugas yang tidak bisa saya terjemahkan. Di situ bisa ada kita menggunakan misalnya pakai Google Chrome. Kemudian Bu, saya mau mengedit foto. Bu, saya mau ini, mau itu. Ada perangkat-perangkat aplikasi yang perlu kita gunakan seperti Photoshop gitu ya. Nanti ada Corel gitu kalau misalnya mau mendesain gitu. Kalau mau bikin game-game gitu ya. Pakai apa? Tambahnya. Kemudian ada perangkat lunak utilitas. Ini bagaimana? Perangkat ini adalah membantu merawat dan menjaga kinerja komputer. Kita mengenalnya misalnya antivirus yang kita tanam dalam komputer kita. Misalnya antivirus gitu ya. Kemudian disk clean up. Nah, ini adalah komponen-komponen dari perangkat perangkat lunak. Kemudian fungsi dari masing-masing dari perangkat tersebut. Fungsi dari masing-masing perangkat tersebut adalah yang pertama, fungsi sistem atau perangkat lunak atau software dari fungsi sistemnya menjadi penghubung antara hardware dan software. Yang kedua adalah mengelola sumber daya sistem. Mengelola apa? Yang pengguna sistem itu di CPU, memori, disk gitu ya. Kemudian dia mengatur cara kerja hardware. Bagaimana mengatur kerja hardware-nya? Ini sistem. Kemudian kalau fungsi dari aplikasi perangkat lunak gitu ya. Yang pertama adalah menyelesaikan pekerjaan spesifik pengguna yang tadi sesuai dengan kebutuhannya. Misal pakai Word. Kalau saya butuh itu huruf ya. Kalau saya butuh nulis angka gitu. Saya butuh angka-angka ini Bu, menerjemahkan angka-angka. Maka saya butuh sebuah aplikasi bantuan yang biasa kita kenal dengan yang namanya Excel misalnya, spreadsheet. Nah, ini adalah fungsi dari perangkat lunak aplikasi. Jadi dia menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan manusia atau pengguna. Kemudian menyediakan fitur dan layanan sesuai kebutuhan. Tadi sudah saya sebutkan apa kebutuhan kita, gitu ya. Misalnya untuk foto, untuk angka, untuk teks, gitu, atau untuk video, gitu. Ada beberapa aplikasi. Kemudian perangkat lunak utilitas, fungsinya apa? Yaitu menjaga performa komputer. Yang kedua melindungi dari ancaman virus, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur file dan penyimpanan. Nah, untuk perangkat lunak atau software, kunci yang perlu kita kenali adalah
bahwa dia membutuhkan sebuah sistem operasi. Kemudian juga yang kedua, karena dia menggunakan program aplikasi, maka perlu ada aplikasi tambahan, ya. Menggunakan program aplikasi. Yang ketiga, tentunya dia harus menggunakan bahasa pemrograman pasti, ya. Bagaimana itu ditanamkan? Kan perlu ada bahasa pemrograman yang membantu cara kerja perangkat tersebut atau sistem tersebut. Kemudian ada program bantu sistem, ya, tadi utilitas, ya, untuk perawatan, kemudian ada program paket, ini macam-macam pilihan sebenarnya. Oke. Nah, sistem operasi, apa sistem operasi gitu ya? Sistem operasi itu adalah program yang digunakan untuk mengendalikan kerja komputer. Contoh dari sistem operasi tadi sebenarnya sudah disebut di awal. Apa itu? Jadi Windows, ya, Linux, kemudian apa tadi? macOS, kemudian apa lagi? Ini adalah nama sistem operasi. Jadi Windows itu ternyata sistem operasi, ya, Bu? Iya. Kalau kita bicara software, ya itu. Kemudian, nah sekarang kita bicara tentang aplikasi. Aplikasi apa tadi? Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa program aplikasi atau application program itu adalah program yang digunakan khusus dan untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu tadi apa? Misalnya tadi mengolah kata, maka kita butuh yang namanya Word atau Microsoft Word, ya. Kemudian kita mengolah angka, kita butuh Excel, spreadsheet, gitu. Kemudian untuk presentasi kita butuh apa? PowerPoint, good. Kemudian untuk mengolah data, kita butuh database tentunya untuk nyimpen, ya, untuk mengolah. Kemudian kalau mengolah gambar, kita butuh aplikasi apa? Ada desain grafis. Ya. Kemudian ada multimedia dan ada internet, gitu ya. Macam-macam. Kemudian yang ketiga, ya, perlu kita kenali adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini banyak sekali. Mungkin nanti di semester berikutnya Anda akan masuk di mata kuliah inti yang menunjang ini. Karena ini mata kuliah pengantar, jadi saya hanya menampilkan pengantarnya saja. Oh, nanti berarti saya akan ketemu ini, gitu ya. Saya akan bikin pemrograman atau bicara tentang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu apa sih, gitu ya? Bahasa pemrograman adalah sistem notasi formal yang dirancang untuk menulis instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Dengan bahasa pemrograman kita bisa membuat program, membuat aplikasi, membuat website, membuat game, ya. Ini paling disukai nih oleh mahasiswa, oleh anak muda, main game, gitu ya. Kemudian lain-lain, ya, dan lain-lain. Kemudian, nah, bahasa pemrograman itu banyak, ada beberapa jenis, ya. Jenis pemrograman, misalnya bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language itu, bahasa pemrograman yang tingkat tinggi ini biasanya mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, gitu ya. Contohnya apa? Nanti kita akan mengenal yang namanya bahasa pemrograman Python, terus JavaScript, Java, terus PHP. Nah, Anda kalau dari SMK gitu langsung ini, ya, familiar dengan hal-hal ini, gitu ya. Tapi yang SMA jangan minder. Kita akan kenalkan satu-satu sehingga nanti di jenjang berikutnya Anda sudah tidak kaget lagi, ini apa, Ibu, gitu. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat rendah, lebih dekat dengan bahasa mesin sebenarnya, dan ini memang agak sulit nih, ya, dipahami oleh manusia. Contohnya apa?
XML. Ini digunakan untuk apa? Karena ini kan sistemnya ditanam ya, jadi tidak mudah untuk dibaca gitu ya. Kemudian ada C. C ini dekat dengan hardware ya, digunakan dalam sistem operasi atau dan driver. Gitu. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman markup. Ya. Ini penting nggak penting sih ya, yang ini tiga ini penting tapi nggak penting tapi penting. Ya. Jadi bingung nih, bukan murni pemrograman tapi penting digunakan gitu ya. Misalnya ya HTML, ya CSS, kemudian SQL. Ini beberapa contoh bahasa pemrograman. Nah, kemudian, bahasa-bahasa pemrograman tadi itu tujuannya apa, Bu? Karena setiap aplikasi itu kan berbeda ya, fungsi dari bahasa yang digunakan itu berbeda. Ada beberapa contoh yang kami tampilkan di sini, misalnya kalau web development gitu ya, apa sih yang digunakan? Nah, bahasa pemrograman apa? Biasanya familiarnya kita memakai misalnya JavaScript, PHP atau Python gitu ya. Kemudian kalau aplikasi Android bahasa pemrogramannya apa gitu ya? Ada Java, ada menjelaskan tentang beberapa macam sistem dari perangkat lunak. Sekarang saya akan buat satu kelompok diskusi. Anda nanti tolong didiskusikan dengan teman, mencari apa sih karakteristik dari beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Saya akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi tolong untuk sebelah kanan nanti dipimpin oleh Mas siapa tadi? Mas Bintang. Ini akan bahas tentang, coba cari karakteristik sistem BIOS itu bagaimana, sistem operasinya BIOS itu bagaimana. Kemudian di sini dipimpin oleh Mas Robi, itu Windows. Kemudian di sini Mas Kusumawan, tolong didiskusikan dengan teman mencari sistem operasi Windows itu bagaimana ciri khas karakteristiknya. Ya. Kemudian ini Mas Teguh mencari tentang karakteristik Linux. Ini Mas Nolan tentang Android ya, tentang Android. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi, kemudian tolong nanti disampaikan masing-masing kelompoknya, hasil dari diskusinya. Cari karakteristiknya masing-masing dengan kelompok diskusinya. Untuk kelompok Android, kelompok yang paling susah mencari karakteristik, kelompok mana? Kayaknya mudah semuanya. Oke. Kalau sudah, kita akan presentasikan satu-satu. Silakan untuk perwakilan untuk mempresentasikan. Kita mulai dari mana dulu? Yang sudah siap dari diskusinya? Gak siap semuanya. Ini Linux ini yang saya diskusikan sama tim saya atau kelompok saya. Ciri khas dari Linux, satu bersifat open source. Bersifat source ini salah satu fitur paling signifikan kode sumber Linux tersedia untuk umum. Artinya apa? Siapapun dapat melihat, modifikasi, dan mendistribusikan. Ini mendorong inovasi dan kolaborasi. Untuk yang kedua adalah gratis dan bebas lisensi. Gratis dan bebas lisensi ini umumnya tidak berbayar. Bisa digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, atau server tanpa biaya lisensi. Dan untuk yang ketiga berbasis command line dan GUI. Ciri-cirinya meski kini banyak antarmuka grafis seperti GNOME atau dan KDE,
terminal atau command line tetap jadi andalan untuk konfigurasi sistem yang lebih dalam. Untuk yang keempat adalah tersedia dalam banyak distro. Tersedia banyak distro, ciri-cirinya adalah contoh seperti Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Linux Mint, Kali Linux. Dan ciri yang kedua, setiap distribusi memiliki keunggulan dan tujuan pengguna berbeda. Untuk yang kelima, lebih aman terhadap virus. Cirinya karena arsitektur sistemnya yang kuat dan pengguna robot terbatas. Jarang menjadi target malware dibanding Windows. Untuk yang keenam, lebih stabil dan handal untuk server. Ini banyak digunakan di server web, cloud, dan superkomputer karena kehandalannya dalam kestabilannya. Yang ketujuh, dukungan software bebas. Lebih banyak menggunakan aplikasi open source dibanding software berbayar. Untuk yang ke-8, file system khusus. File system khusus ini menggunakan sistem file seperti ext4, BTRFS, XFS, berbeda dengan Windows yang memakai NTFS atau FAT32. Untuk yang ke-9 adalah bersifat multi-user. Bersifat multi-user ini mendukung banyak pengguna dalam satu sistem dengan hak akses dan pengaturan masing-masing. Contoh distro Linux Ubuntu yang tadi itu cocok untuk pemula. Dan yang kedua Debian. Debian ini stabil untuk server. Fedora cutting edge software. Kali Linux keperluan keamanan siber dan hacking. Linux Mint ringan untuk laptop atau PC lama. Udah selesai, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, selesai sudah pertemuan kita hari ini tentang mengenal lebih dekat dengan yang namanya perangkat lunak dan perangkat keras. Tugas untuk minggu depan, tadi diskusinya sudah dipresentasikan. Untuk minggu depan, silakan Anda mengumpulkan tugas tentang perbedaan antara sistem operasi yang sudah didiskusikan tadi. Jadi perbedaan Linux, perbedaan Android, Windows, kemudian BIOS ya. Nah, kemudian minggu depan kita kumpulkan. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.